Shalom, perkenalkan nama saya Dini Florencia Turang. Di sini saya hendak mempresentasikan materi mengenai positif disiplin oleh Ibu Bella pada tanggal 12 September 2025. Nah, dalam materi ini dibuka dengan kata-kata Ibu Bella yang mengatakan bahwa masa kecil kita sangat mempengaruhi bagaimana kita memandang seorang anak. Sangat penting untuk mengenal anak kecil. Pertama yang kita kenal yaitu diri kita sendiri. Lalu ada dua tipe pendidik. Nah, yang pertama cukai. Cukai itu pendidik yang memberikan bantuan berlebihan kepada anak muridnya. Juga tipe pendidik yang sulit untuk menolak permintaan anak tersebut. Lalu membiarkan atau melepaskan tanggung jawab kepada anak tersebut ketika ia membuat kesalahan. Lalu ada two firm. Two firm ini tipe pendidik yang sering memberikan kalimat perintah langsung dengan nada yang cukup tinggi. Lalu memberikan peringatan yang disertai dengan ancaman dan menganggap pendapat anak adalah bentuk perlawanan. Lalu apa dampaknya bagi anak tersebut? Nah, dari two kind itu anak akan terbentuk menjadi pribadi yang manja dan mudah dipengaruhi lalu tidak tegas dan merasa bahwa ia berhak untuk mendapat perlakuan khusus. Juga dia tidak bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan menjadi kurang percaya diri. Lalu untuk to farm, anak akan menjadi seorang yang pemberontak, suka melawan, balas dendam, dan kurang merasa dicintai atau kurang diapresiasi. Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai pendidik tentunya? Kita harus menggabungkan antara kind dan firm. Nah, kind yang dimaksud di sini itu bukan untuk mengiyakan apa yang anak tersebut inginkan, tetapi kita memvalidasi perasaan mereka dan mencoba untuk mendengar pendapatnya. Lalu firm itu kita menjelaskan batasan kepada mereka. Lalu kalau misalnya kalimat firm itu kita nggak boleh pakai kata jangan atau tapi, karena nanti ketika misalnya kita memakai kata jangan, contohnya kalimat jangan berlarian, mereka akan lebih melakukannya, mereka tidak akan mendengarkan kita. Lalu kalimat firm itu nggak boleh stop sampai di peraturan, tetapi harus ada follow up atau apa yang akan kita tawarkan kepada anak tersebut. Nah, keyakinan kita kepada anak akan mempengaruhi perlakuan kita kepada anak. Perlakuan kita kepada anak nantinya akan menjadi kepercayaan dia terhadap dirinya sendiri. Di sini ada 4 keyakinan yang salah dari seorang anak. Yang pertama, anak yang mencari perhatian. Anak yang mencari perhatian ini contohnya seperti menjadi badut kelas, sering melucu di jam pelajaran, lalu suka berteriak di kelas dan sengaja menyalahi aturan untuk bisa untuk bisa diperhatiin, ya. Nah, anak-anak seperti ini tuh berkeyakinan bahwa ia berharga hanya saat diperhatikan sepenuhnya. Lalu yang kedua ada kekuatan yang salah. Anak-anak seperti ini tuh contohnya suka berteriak atau memaki guru saat tegur, lalu sengaja menyalahi aturan dan sering memaksa teman-temannya untuk bertindak sesuai keinginannya. Anak-anak seperti ini itu berkeyakinan bahwa ia berharga hanya saat ia menjadi bos atau pemimpin. Lalu yang ketiga, balas dendam. Contohnya seperti suka menyakiti guru dengan kata-kata atau tindakan, lalu merusak sesuatu yang berharga bagi guru atau temannya, dan menghasut temannya untuk tidak bermain dengan siswa lain. Anak-anak seperti ini berkeyakinan bahwa ia tidak berharga dan rasanya sakit sekali
ia ingin merasakan, ia ingin temannya merasakan apa yang dia rasakan. Lalu yang keempat, merasa tidak pantas. Anak-anak seperti ini contohnya seperti sering berkata tidak mau atau tidak bisa mengerjakan sesuatu, menyerah sebelum mencoba. Nah, lalu terlihat malas dan tidak menampilkan usaha untuk berubah. Anak-anak seperti ini tuh berkeyakinan bahwa ia tidak berharga dan tidak mampu untuk mengubah sesuatu. Lalu, bagaimana seharusnya kita, apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak ini? Nah, yang harus kita lakukan itu seperti contohnya menemani saat mereka masuk kelas, tertawa saat mendengar cerita mereka, meminta ide mereka, terus meminta bantuan kepada mereka dan biarkan mereka memimpin. Juga menghabiskan waktu bersama dengan mereka, jadilah teman bagi mereka, bermain bersama mereka dan uh, katakan bahwa kita juga dan katakan bahwa ini juga sulit bagi saya. Kita tidak dapat membantu anak-anak untuk mempunyai keyakinan pada diri mereka sendiri selama kita tidak mempunyai keyakinan kepada mereka. Ya, seperti itu. Jadi untuk kita, anak-anak anak sedang belajar untuk merasa mampu saat mencari jawaban dan lebih mungkin untuk mau berkontribusi. Jadi bagi pendidik itu seharusnya kita, artinya apapun yang kita lakukan pada mereka itu cara kita bertindak kepada mereka itu menentukan bagaimana nanti uh, pribadi mereka yang terbentuk. Ya, seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Shalom.